Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Trimargo Putra selaku moderator dalam video kali ini. Dan saya ditemani oleh 5 teman saya. Yang pertama ada Rahma Amelia, yang kedua ada Aji Kurniawan, yang ketiga ada Radika Septifani, yang keempat ada Latifah Kusuma Putri, dan yang terakhir ada Afriani Sulastri. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dengan hukum lingkungan, di mana judul yang kami angkat yakni eksistensi sampah di Pantai Panjang dan hubungannya dengan COVID-19 dalam perusahaan lingkungan. Gimana? Menarik kan? Kalau menarik, tonton terus ya videonya. Rahma akan menjelaskan terlebih dahulu itu apa hukum lingkungan. Yuk kita simak. Hukum lingkungan secara sederhana yaitu hukum yang mengatur wilayah tata lingkungan atau lingkungan hidup ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 2 menjelaskan mengenai adapun asas dari lingkungan hidup ini yaitu tanggung jawab negara, ekonomi dan manfaat kehati-hatian dan sebagainya. Kemudian dalam pasal 3 mengatur mengenai tujuan dari lingkungan hidup ini, antara lain melindungi wilayah NKRI ini dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan sebagainya. Kemudian dalam pasal 4 itu mengatur mengenai ruang lingkup dari lingkungan hidup ini, antara lain yaitu pemanfaatan, perlindungan, penegakan hukum, pemeliharaan dan sebagainya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Afriani Sulastri. Strategi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatasi masalah sampah di Laut Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut. Gerakan ini dilakukan melalui pendidikan ASN, pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Dalam aksi ini, KLK sudah melakukan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah di laut. Yang kedua yaitu pengendalian sampah. Pengendalian sampah di sekitar aliran sungai dan pengendalian sampah di sektor perindustrian. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah plastik. Beberapa aksi ini sudah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain yaitu penyusunan draft peraturan pengelolaan sampah. Yang keempat yaitu diversifikasi skema pendanaan, yaitu meningkatkan kelembagaan dan mengefektivitaskan pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Yang kelima yaitu memacu inovasi dalam pengelolaan sampah, dan penanganan sampah melalui riset dan teknologi. Itu dia penjelasan dari hukum lingkungan. Selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari Kak Aji Kurniawan. Lingkungan hidup. Pintarto menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa benda ataupun non-benda yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi sikap dan tindakan kita. Sujono menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, itu dia penjelasan dari Kak Aji Kurniawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Radika Septifani. Silakan Kak Radika. Sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain yang ada di seluruh dunia. Di Nusantara sendiri, sampah plastik tidak hanya dijumpai di wilayah daratan saja, tapi sampah plastik juga menyebar sampai ke wilayah lautan yang ada di Indonesia, yang luasnya mencapai 2/3 dari total wilayah Indonesia. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mencatat setiap tahun setidaknya sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. Khusus untuk sampah plastik, Indonesia hanya kalah dari negara Tiongkok saja dalam hal produksi tahunan dan mengungguli 18 negara dari total 20 negara yang ada di dunia. Dan dari negara-negara tersebut termasuk di dalamnya Sayangnya, masih banyak orang yang berpikir bahwa lautan merupakan tempat sampah terbesar, padahal lautan merupakan sumber
pangan yang sangat strategis. Dalam siklus 11 tahun, jumlah plastik mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dengan kemasan bungkus makanan atau minuman menjadi penyumbang makanan sampah plastik terbanyak. Pembuangan sampah yang terjadi merupakan kegiatan pencemaran lingkungan yang mana diatur di dalam pasal 1 angka 14 yang berisikan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia hingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terkait dengan tempat pembuangan akhir atau TPA, kalau tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan pencemaran maka akan dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Latifah Kusuma Putri. Kita persilahkan nih. Dampak buruk yang terjadi akibat pencemaran lingkungan yang berada di sekitar pantai. Yang pertama yaitu kerusakan pada terumbu karang yang dimana sampah yang berada di pinggiran pantai tersebut terbawa oleh air dan menyebabkan terumbu karang yang ada di laut menjadi rusak. Kedua ialah mematikan satwa di laut. Banyak satwa di laut yang tidak mengerti mana makanan yang harus mereka makan, mana makanan yang tidak harus mereka makan. Dan yang lebih berbahayanya lagi, jika ikan-ikan yang teracun akibat sampah-sampah yang berada di lautan tersebut dimakan oleh kita, dikonsumsi oleh manusia, mari jernih air laut. Sampah-sampah yang berada di lautan tersebut dapat menyebabkan racun yang berada di sampah-sampah tersebut akan menyerap ke lautan, dan sisa-sisa makanan yang membusuk dapat membuat air laut tersebut yang awalnya rasanya asin akan berubah menjadi rasa yang lain. Selanjutnya, dapat menyebabkan penyakit. Jika laut telah tercemari oleh sampah, maka bakteri, virus akan dapat tumbuh dengan pesatnya. Hal ini dapat menyebabkan penyakit bagi orang-orang yang berenang ke laut. Penyakit yang bisa disebabkan oleh air laut yang tercemar seperti diare, infeksi hidung, dan gangguan kulit lainnya.